Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya Ega Reza Safari, tinggal di Bandung. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Buya dan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Saya mau nanya, Buya. Saya sekarang sudah menjadi duda dan mantan mertua saya pernah berkata kepada saya bahwa saya tidak boleh lagi melihat anak saya, Buya, dan tidak boleh memberi rezeki kepada anak saya sedikit pun. Katanya lebih baik dikasihkan saja kepada orang tua saya dan orang yang lebih membutuhkan. Pertanyaan saya, apakah saya harus mengikuti apa kemauan mantan mertua saya, Buya? Mohon jawabannya, terima kasih atas jawabannya. Sebaik-baik orang itu dalam segala permasalahan itu melihat problem dalam dirinya sebelum melihat problem pada orang lain. Saya tidak tahu persis kenapa orang tua mertua Anda harus ngomong begitu. Apakah dasarnya ada? Kalau dasarnya ada, Anda dengar. Dasarnya apa? Mohon maaf, ini kritik ke dalam diri Anda sendiri. Setelah itu baru yang lain. Mungkin orang tua Anda itu melihat Anda bukan seorang pendidik yang baik, perilaku yang kurang baik mungkin. Di sisi lain pun Anda mungkin tidak peduli kepada orang tua Anda dan keluarga Anda yang hidupnya pas-pasan, sehingga mertua Anda yang sangat baik itu sangat sayang dengan cucunya yang itu adalah anak Anda. Tidak pengen dididik oleh orang-orang yang seperti Anda sebelum Anda berubah menjadi baik. Karena baiknya mertua Anda di sisi lain, daripada Anda memikirkan anak Anda yang sudah dijamin oleh neneknya, lebih baik Anda memikirkan bapak ibu Anda yang mungkin selama ini tidak pernah Anda perhatikan. Kalau begini kisahnya, maka mertua Anda adalah orang baik. Tolong koreksi diri Anda, saya tidak tahu yang sesungguhnya seperti apa. Karena ini sebenarnya kan keringanan bagi Anda, nggak usah ngasih nafkah, anak diurusi. Tapi yang perlu kita pahami adalah apa sebabnya kok sampai mertua Anda melarang Anda bertemu dengan anak-anak. Atau mungkin Anda selama ini zalim kepada ibunya dan sebagainya, atau bagaimana? Anda koreksi diri Anda sendiri. Barangkali Anda memang tidak boleh ketemu dengan anak-anak Anda karena apa? Anda tidak punya jiwa yang baik, akhlak yang baik, perilaku yang baik. Mungkin Anda malah merusak anak-anak. Maka mertua Anda adalah mertua yang baik dan Anda harus bersyukur, dia telah punya jasa besar kepada anak Anda. Karena Anda tidak bisa mendidik, akan dididik oleh mertua Anda. Anda bersyukur. Biarpun secara zahir dia adalah merendahkan Anda, tapi hakikatnya dia ingin memuliakan Anda dengan anak Anda. Sebab anak Anda adalah tetap anak Anda sampai kapanpun dan dimanapun. Kalau mertua Anda berhasil mendidik anak Anda, yang beruntung juga Anda. Nggak usah mengambil hati, nggak usah marah. Sadari diri Anda sendiri. Yang pertama, nasihat untuk mertua. Barangkali mertuanya juga dengar suara ini. Anda sebagai seorang nenek tidak bisa memisahkan seorang anak dengan ayahnya. Mungkin karena masalah pendidikan Anda boleh membatasi pada waktu tertentu, tapi suatu ketika nanti Anda harus beri kebebasan untuk sang cucu untuk mengabdi kepada bapak ibunya. Baru Anda nenek yang hebat. Kalau masalah perceraian antara putri Anda atau putri Anda dengan laki-laki tersebut, maka tidak boleh menjadikan Anda dendam lalu menjadikan anak-anak atau cucu-cucu Anda jauh dengan orang tuanya. Itu nggak dibenarkan. Jangankan kalau Anda pasangan suami istri yang berpisah, tidak boleh anaknya menjadi broken, rusak. Justru sebaiknya adalah kalau terjadi perceraian antara suami dengan istri, maka hendaknya semua menasihati yang baik kepada anaknya. Seorang bapak berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku memang sudah pisah dengan ibumu, tapi ingat, surga di bawah telapak kaki ibumu. Suatu ketika nanti kamu harus berjanji, harus ngabdi kepada ibumu dengan maksimal. Mungkin saat ini kamu tidak duduk dengan ibumu, tapi ingat suatu ketika itu adalah ibumu. Ngerti nak? Iya bah. Sang ibu yang baik melihat bapak suaminya nggak baik, mantan suaminya nggak baik, dia harus berkata pada nak, sekarang kamu hidup dengan ibu sekolahkan, ibu didik, tapi ingat, suatu ketika kalau kamu sukses, jangan lupa ayahmu adalah ayahmu, nasabmu kepada dia. Ya, begitu dinasihati, bukan malah awas ya jangan ke sana, aku nggak ridho. Ini adalah anak diajari permusuhan. Sama seorang nenek yang baik juga begitu. Kalau memang ayahnya sang cucu tadi memang belum baik, tidak usah diceritakan tentang kejelekannya, hanya bilang kepada cucu, suatu ketika nanti kalau kamu sudah sukses baru boleh ketemu dengan ayahmu.
Kenapa? Karena kamu kalau ketemu ayahmu harus mengabdi yang baik. Begitu. Jadi bukan ditanamkan, awas ya, ayahmu pemabuk, ayahmu pencoleng, ayahmu begini. Ya ini ngerusak sang cucu. Cukup kalau memang tidak boleh bertemu, katakan tidak boleh ketemu untuk sementara demi kebaikannya, tanpa harus menyebut kejelekan menantu. Begitu juga pasangan suami istri yang cerai. Sebab dalam Islam itu kalau terjadi perceraian adalah tasrih bi ihsan, berpisah baik-baik. Karena di balik perpisahan ini ada anak-anak yang harus tetap berjaya dan sukses urusan dunia dan akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab.